adik mengisi APL 1, nanti dari sekretariat, adik-adik kan masuk ke grup nih, nanti ke grup WA, gitu ya. Untuk koordinasi lebih lanjut masuk ke grup WA. Nanti dari tim sekretariat akan mengupdate status permohonannya. Kalau misalnya sudah memenuhi dan lengkap, nanti akan langsung di-approve. Sehingga di sistem akan statusnya berubah, permohonan disetujui, gitu ya. Tetapi kalau belum di-approve, nanti ada persyaratan yang kurang apa, itu kan akan kita update di sheet ya Kak, di spreadsheet, dan nanti spreadsheet-nya itu akan kita share di grup tersebut. Jadi adik-adik harus selalu pantau, gitu ya. Kalau misalnya belum di-approve, tetapi adik-adik sudah dapat jadwal, nanti akan ribet di hari dari H ujian. Apalagi kalau notifnya adalah belum mengisi APL. Wah, itu bisa-bisa kita tolak, ya. Bisa kita tolak, bisa kita reschedule. Sehingga sebelum hari ujian, pastikan bahwa status di permohonan ujian adik-adik itu sudah di-approve, gitu ya. Jangan datang ke kampus tetapi ternyata belum di-approve. Wah, itu repot banget itu pokoknya hari-harinya. Jadi tahap pertama tadi adalah mengisi APL 1, pastikan sudah di-approve. Kalau belum di-approve, cari informasi di WAG ketidaksesuaiannya itu apa, penuhi persyaratan yang belum memenuhi, biar nanti kami approve kelengkapannya. Ya. Nah, sesudah itu adalah tahap kedua. Tahap kedua adalah pra-assessment. Pra-assessment itu adalah tahap sebelum asesmen dilakukan, di mana nanti akan ada asesor yang berdialog gitu ya, bisa di hari H, bisa sebelumnya, untuk mengetahui metode asesmen yang cocok buat adik-adik itu apa, kemudian persetujuan asesmen saat itu, hari itu disepakati gitu ya, baru dilakukan pengecekan. Nah, dokumen yang dibutuhkan, adik-adik harus mengisi APL 02. APL 02 itu adalah asesmen mandiri, gitu ya. Ngapain kok harus mengisi asesmen mandiri, gitu. Nah, ketika adik-adik mengisi permohonan sertifikasi, adik-adik itu meminta kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah LSP, untuk memastikan bahwa adik-adik itu kompeten di bidang tertentu. Nah, logikanya adalah kalau adik-adik meminta orang lain memastikan bahwa adik-adik itu kompeten, maka secara personal adik-adik menilai diri Anda sendiri pasti kompeten. Saya kompeten nih di bidang ini. Hanya kita butuh pihak ketiga untuk menilai kita, gitu kan? Nah, pihak ketiganya itu siapa? Pihak ketiganya itu LSP. Nah, sehingga di dalam pra-assessment ini atau asesmen mandiri, adik-adik menilai diri Anda sendiri bahwa kompeten di bidang ini, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pra-assessment atau asesmen mandiri. Oke, sesudah asesor mengecek asesmen mandiri adik-adik, dicocokkan dengan bukti-buktinya yang mendukung asesmen itu, asesmen mandiri, maka asesmen baru dilakukan, gitu ya. Dilakukan nanti sesuai dengan jadwal, asesornya siapa, di ruang berapa, tanggal berapa, gitu ya. Adik-adik akan datang bertemu dengan asesor masing-masing. Dalam tahap asesmen ini, asesor akan mengumpulkan bukti. Mana nih buktinya? Kalau kamu bilang, kalau saya bilang, adik-adik bilang, saya kompeten di bidang ini. Mana buktinya? Nah, disitulah adik-adik tunjukkan tadi 3 bukti kompetensi. Knowledge-nya memenuhi, skill-nya memenuhi, attitude-nya memenuhi. Gitu ya. Mana pada tahap asesmen ini, asesor akan mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Nah, sesudah dirasa cukup bukti-bukti terkumpul, asesor akan membuat rekomendasi. Ya, rekomendasi Anda kompeten atau tidak kompeten, gitu. Ya. Nah, sesudah itu ternyata nggak kompeten. Aduh, saya mau komplain, saya tidak terima. Saya merasa saya kompeten kok dibilang nggak kompeten, gitu kan? Ada wadahnya, ada jalurnya. Jalurnya apa? Ada nomor 2 itu yang disebut dengan banding. Ya, Anda banding, ajukan ke LSP bahwa saya tidak terima dengan ini, ada form-formnya, dan nanti LSP akan mengatur, mengecek kembali
dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang terkumpul sehingga mengapa adik-adik itu dinyatakan tidak kompeten, direkomendasikan tidak kompeten. Nah, berdasarkan rekomendasi dari asesor tersebut akan dilakukan laporan hasil asesmen, di mana laporan hasil asesmen itu ada tim teknis yang menilai kembali bahwa ajuan itu, rekomendasi itu memang sesuai dengan bukti yang dikumpulkan. Sesudah itu akan terbit yang namanya SK penetapan hasil sidang, penetapan hasil uji kompetensi, gitu ya. Nah, berdasarkan SK tersebut, itu yang menjadikan dasar LSP Universitas Gunadarma untuk mengajukan blanko ke BNSP. Gitu ya. Jadi yang dinyatakan kompeten akan kita mintakan blanko sertifikat ke BNSP. Sesudah kita menerima blankonya, baru kita print, kita siapkan tanda tangan, dan seterusnya. Barulah kemudian kita distribusikan kepada adik-adik yang kompeten. Jadi itu kira-kira secara keseluruhan alur dari proses sertifikasi sampai dengan pembagian sertifikat, dan nanti pembagian sertifikat biasanya kita massal, kita akan undang, kita akan umumkan untuk mengisi G-form dan seterusnya. Nanti kita akan informasikan kemudian. Nah, bentuk sertifikatnya seperti apa? Sertifikatnya seperti ini. Ada logo burung Garuda. Ini hanya dikeluarkan oleh BNSP. Ya, hanya dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan di belakangnya nanti akan tercetak daftar unit kompetensi. Daftar unit kompetensi itu adalah materi-materi atau unit kompetensi yang harus dikuasai apabila adik-adik mengambil skema. Kalau di sini contohnya adalah reparasi perangkat keras telepon seluler. Kalau adik-adik memiliki kompetensi reparasi perangkat keras telepon seluler, maka adik-adik harus bisa menganalisa risiko kecelakaan kerja, menganalisa studi hazard di tempat kerja. Nah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, gambarannya untuk sertifikat yang nanti akan adik-adik terima. Begitu, kemudian saya lanjut ke tadi webnya lsp.gunadarma.ac.id. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik ngerti skema itu isinya apa, gitu ya. Sehingga adik-adik harus wajib kudu, gitu ya, buka skema di sini. Saya mau ngambil skema account officer credit analyze. Apa sih bunyinya? Kliklah di sini, unduh skema. Kalau nggak mau unduh skema, view aja juga boleh. Yang penting bisa baca. Oke, ini account officer credit analyze. Ini kita mendapatkan verifikasi. Ini skema sudah verified oleh BNSP, jadi nggak tiba-tiba muncul, tapi melalui proses yang lumayan panjang, sehingga kita bisa menerbitkan skema account officer ini. Nah, si AOCA ini punya 8 unit kompetensi. Ya, memiliki 8 unit kompetensi. Terlihat kan, Kak? Ya. Nah, memiliki 8 unit kompetensi, kemudian ini sebagai guideline, nanti kira-kira ujiannya itu tentang apa toh? Oh, berarti saya harus bisa mengidentifikasi potensi nasabah kredit. Oh, saya harus bisa menawarkan produk kredit kepada nasabah. Oh, saya harus melakukan penilaian permohonan kredit dan seterusnya. Ya, jadi kira-kira seperti ini materi yang nanti akan diujikan untuk kredit analysis. Kalau misalnya nanti ada lagi nih funding. Nah, funding nih misalnya, apa nih funding? Unit kompetensinya apa? Kita cari di bagian bawah. Nah, ini dia. Mengidentifikasi nasabah dana pihak ketiga, memasarkan produk atau layanan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi adik-adik harus ngerti ini di sini. Kalau saya mau ngambil skema ini, unit kompetensinya itu apa yang harus saya kuasai. Gitu. Ya. Oke, ini cara membaca skema. Kemudian dari unit kompetensi tersebut, kalau mau lihat detail, itu silakan juga. Di sini ada yang namanya elemen kompetensi. Jadi sesudah unit kompetensi, turunannya adalah elemen kompetensi. Turunan dari elemen kompetensi adalah kriteria unjuk kerja. Nah, ini betul-betul kisi-kisi yang nanti akan keluar, yang nanti akan diujikan
menjadi acuan oleh asesor dalam mengumpulkan bukti kompetensi. Gitu ya, bukti asesmen. Silakan nanti dibaca. Nih. Oke. Nah, kemudian asesor juga kita ada 300-an kalau tidak salah gitu ya untuk semua program studi. Hanya nanti ketika bertugas, asesor akan menguji antara 8 sampai 9 orang per hari. Itu maksimal. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik ketika mendapatkan jadwal nanti diakses oleh siapa? Oh, asesornya ini gitu. Itu melihatnya di mana? Melihatnya di sistem. Baru akan muncul di sistem kalau APL 1 adik-adik sudah di-approve. Kalau belum di-approve, maka di sistem tidak akan muncul. Dan di sistem adik-adik akan terbaca belum bisa dilanjutkan. Atau belum disetujui permohonannya. Gimana biar disetujui? Cek tadi itu dia di GSIT, kekurangannya itu apa. Begitu kira-kira pengantar dari saya. Untuk pengisian APL 1, ini baru pengantar ya. Kita belum ke panduan untuk mengisi APL 1. Apa namanya? Pengisian APL dan APL 02-nya, APL 01 dan APL 0 ya. Tadi mungkin Kak Ica dan Bu Nining sudah menginformasikan bahwa tahapan untuk uji kom ini pertama adalah teman-teman diminta untuk mengisi ya form untuk melakukan permohonan uji kompetensinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Bisa terlihat tampilannya? Apakah bisa terlihat tampilan untuk web LSP-nya? Bisa terlihat, Bu. Bisa, Bu. Jadi di sini nanti untuk melakukan permohonan untuk uji kompetensinya, ya teman-teman bisa melakukannya di melalui web LSP, di mana linknya di sini adalah lsp.gunadarma.ac.id. Nah, kemudian nanti tampilannya pada saat teman-teman nanti mengetikkan link lsp.gunadarma.ac.id, nanti tampilannya akan muncul adalah seperti ini. Di sini nanti akan ada beranda. Dan untuk syarat-syarat yang tadi diminta untuk dipersiapkan terlebih dahulu, ya sebelum melakukan pendaftaran juga sudah ada di dalam beranda di sini. Ya, jadi nanti sebelum melakukan pengajuan permohonan, teman-teman siapkan terlebih dahulu, ya dokumen yang nantinya akan diunduh ya di dalam sistem pengajuannya itu sendiri. Nah, di sini nanti yang harus dipersiapkan, yang pertama itu adalah KTP, ya. Kalau misalnya teman-teman takut disalahgunakan atau apapun, boleh di watermark, tapi tolong pastikan untuk NIK-nya harus jelas, ya. Jadi jangan sampai tidak jelas karena nanti kita membutuhkan NIK tersebut untuk data pengajuan ujiannya. Terus kemudian nanti ada KRS. KRS ini adalah KRS yang semester terakhir ya. Jadi bagi teman-teman yang S1 berarti tolong dipersiapkan KRS semester 8-nya. Terus kemudian untuk yang berikutnya adalah rangkuman nilai atau DNS. Untuk yang D3 tadi berarti KRS-nya itu yang semester 6 ya. Nah, untuk yang 1 semester 8 berarti yang D3-nya semester 6. Kemudian rangkuman nilai atau DNS, nanti untuk yang S1, rangkuman nilai dari semester 1 sampai semester 7 itu harus ada. Ya. Jadi tolong pastikan
di rangkuman nilai tersebut sudah ada nilai-nilai dari semester 1 sampai dengan semester 7. Nah, untuk yang D3 berarti semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah cuti, yang bisa mengikuti uji kompetensi di sini masih diperbolehkan jika cutinya hanya 1 kali ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 1 kali, kita belum bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman melakukan uji kompetensi ini sendiri. Jadi yang boleh mengikuti uji kompetensi ini maksimal cutinya hanya 1 kali. Kemudian di sini ada pas foto formal. Pas foto formal di sini background-nya harus merah, ya. Tolong fotonya adalah foto yang terbaru, bukan foto pada saat kalian masih SMA, ya. Dan fotonya itu benar-benar yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar sidang, ya. Dan background-nya harus merah. Terus kemudian yang berikutnya file CV. File CV kalau misalnya sudah pernah membuat CV dan sudah punya format sendiri untuk CV-nya, boleh dipergunakan, tapi kalau belum pernah membuat CV sekalipun, jika membutuhkan template, teman-teman bisa mengunduh di sistem ini. Ya. Jadi nanti bisa diklik aja yang unduh ini, nanti nanti teman-teman akan melihat ada template CV yang bisa kalian gunakan ya untuk mengisi CV-nya. Terus kemudian karena nanti CV-nya itu bentuknya Word, ya, jadi nanti teman-teman setelah diisi CV-nya tolong dikonvert ke PDF, ya. Nah, terus kemudian sertifikat atau portofolio pengalaman kerja yang memenuhi kompetensi. Nah, sertifikat di sini boleh sertifikat teman-teman yang pernah lakukan baik di kampus maupun di luar kampus, ya. Tapi pastikan sertifikatnya itu harus sama ya dengan skema yang teman-teman ambil ya di uji kompetensi ini sendiri, ya. Nah, kalau misalnya kemarin sudah melakukan pelatihan, kemudian mendapatkan sertifikatnya, tapi belum diunduh, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke webnya eser.gunadarma.lc.id, ya. Nanti teman-teman bisa langsung download ya sertifikat teman-teman dengan masukkan NPM-nya terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kemarin merasa pernah mengikuti pelatihan dan sudah selesai, itu pasti biasanya mendapatkan sertifikat. Nanti dicek saja di web sert ya SERT, terus nanti ikuti dengan gunadarma.ac.id, tinggal masukkan NPM-nya. Terus kemudian yang terakhir di sini adalah surat keterangan hasil proyek atau surat keterangan magang, ya. Nah, ini juga harus dipersiapkan bagi teman-teman. Nah, kalau misalnya dokumen ini sudah teman-teman siapkan, nanti untuk jenis atau tipe filenya kita lihat di dalam halaman pendaftarannya ya. Nah, setelah dipersiapkan, nah kembali lagi ke dalam web kita. Di sini ada menu login pendaftaran. Nah, di sini kita untuk melakukan pendaftaran atau untuk melakukan permohonan uji kompetensi, teman-teman berarti harus klik menu ini, ya, menu login ini, dan untuk untuk user ID, username dan passwordnya, teman-teman menggunakan username dan password yang biasa digunakan di student site, ya. Di sini saya mau pakai dummy. Bentar ya. Oke, kalau kita sudah masukkan username dan password, nanti kita langsung masuk ke dalam halaman tampilan data asesi. Jadi pada saat nanti teman-teman akan melakukan permohonan uji kompetensi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengisi data asesi terlebih dahulu. Jika sebelumnya belum pernah melakukan uji kompetensi, berarti data ini harus teman-teman isi. Teman-teman harus mengisi sesuai dengan isian yang ada, dan dokumen file yang tadi sudah diinfokan di awal itu terlebih dahulu disiapkan di dalam drive tersendiri ya, agar memudahkan pada saat kita melakukan pengisian data asesinya. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk isiannya, ini akan saya informasikan satu persatu biar nanti tidak ada kesalahan pada pengisian data asesi.
Di sini untuk nama, pastikan namanya lengkap dan sesuai dengan KTP. Ya, ingat, jangan disingkat atau tidak lengkap ya. Tapi yang harus dipastikan adalah harus lengkap sesuai dengan KTP. Terus kemudian jenis di sini contohnya adalah Israini. Terus kemudian jenis kelaminnya tolong diisi ya, perempuan atau laki-laki. Tempat lahirnya di sini diisikan Jakarta, bagi yang lahirnya di Jakarta, dan pastikan juga untuk tanggal lahir dipilih bisa dipilih dengan melalui sistem ya. Di sini bisa diisi atau diketik atau bisa nanti dipilih sendiri, ada muncul kalendernya. Nah, alamat juga sama. Untuk alamat ini juga dipastikan harus sesuai dengan KTP ya. Jadi kalau misalnya KTP-nya di daerah ya nggak apa-apa, sesuai aja dengan alamat yang ada di KTP ya. Untuk kode posnya itu juga harus diisikan. Tapi kalau misalnya di KTP-nya nggak ada kode pos, ya dicari saja di webnya pos kayaknya ya nanti bisa dicari di browsing aja untuk web yang menyediakan informasi kode pos. Ya disesuaikan dengan kabupaten, terus kecamatan, kelurahannya. Ya nanti akan muncul. Terus kemudian nomor telepon, pastikan nomor telepon yang dimasukkan di sini adalah nomor telepon yang bisa di WA atau bisa ditelepon ya. Sehingga kalau misalnya ada kendala kita bisa langsung menghubungi lewat telepon teman-teman. Email juga sama, email yang diisikan harus yang biasa digunakan untuk berkoresponden ya, yang bisa dihubungi atau yang bisa dikontak ya. Warganegaraan diisi ya sesuai dengan kewarganegaraan masing-masing. Saya rasa di sini mungkin Indonesia semua, atau kalau misalnya ada yang asing ya silakan ya, tapi harus dipastikan juga sesuai dengan yang di KTP. NPM juga sama. NPM ini wajib diisi karena nanti berhubungan dengan skema uji kompetensi yang teman-teman akan pilih ya. Jadi karena di dalam NPM di sini ini ada kode jurusan yang nantinya berpengaruh pada skema dari teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah dalam menuliskan NPM-nya. Terus kemudian kelas juga harus diisi ya. Untuk kelas di sini ya, kalau sudah semester akhir ya, atau mungkin sudah atau mengulang di kelas yang lain ya, yang diisikan adalah kelas yang ada di KRS atau yang terakhir ya. Terus kemudian NIK ini adalah nomor induk kependudukan yang bisa diambil dari KTP. Program studi di sini adalah program studi teman-teman, jadi tolong pastikan lagi untuk program studi jangan salah memilih, karena untuk pilihan itu pada saat teman-teman klik di sini, ini banyak program studi yang dicantumkan. Jadi kalau misalnya S1 manajemen ya, jangan sampai salah klik ke S2 manajemen ya, karena ini nanti berpengaruh juga pada skema yang akan diujikan ya. Jadi tolong perhatikan untuk jenjangnya dan jurusannya. Lokasi kuliah juga sama. Untuk lokasi kuliah ini nanti akan menentukan lokasi ujian teman-teman ya. Jadi kalau yang kuliahnya di Depok ya, berarti regionalnya itu ada di Margonda, di Kelapa II ya. Nah, itu tolong dipilih lokasi ujiannya itu Depok ya. Kalau yang kuliahnya di Kalimalang ya, di J1 di J6 ya, tolong dituliskan Kalimalang ya. Terus kemudian Karawaci juga sama, Cengkareng juga sama ya, karena ini mempengaruhi lokasi ujiannya. Kalau misalnya kalian kuliahnya di Depok terus pilihnya di Karawaci ya, otomatis nanti kita akan menjadwalkan kalian di Karawaci ya, jadi jangan salah memilih lokasi. Pendidikan terakhir di sini yang diisikan adalah SMA atau sederajatnya yang kemarin teman-teman lalui ya. Kalau yang di SMA diketiknya SMA, kalau yang di SMK ketiknya SMK. Nah, bagian yang kedua di sini adalah dokumen dan persyaratan ya. Dokumen persyaratan ini adalah yang tadi sudah diminta untuk persiapkan di awal ya. Nah, sorry di sini ada sedikit yang masuk. Ini ada keterangan pendidikan.
Keterangan pendidikan ini adalah keterangan pendidikan waktu di SMA atau di SMK-nya. Ya, jadi tolong diisikan. Kalau misalnya di SMK-nya IPA, ya ketikkan IPA. Kalau IPS, ketikkan IPS. Kalau SMK, diisikan dengan jurusan di SMK-nya apa. Nah, yang berikutnya kita sudah mulai akan melakukan unduh-unduh dari dokumen yang tadi diminta untuk dipersiapkan. Pertama di sini adalah file KTP. File KTP di sini format filenya boleh PNG, boleh JPEG ya. Kalau misalnya kalian punyanya filenya adalah file PDF KTP-nya, nggak bisa convert, di sini kita sediakan aplikasi untuk melakukan convertnya ya. Jadi nanti tinggal diklik aja di sini ya, terus nanti dia akan muncul atau pergi ke link untuk untuk melakukan convert ke image-nya. Terus kemudian yang kedua ini adalah file KRS. Tadi KRS-nya ingat adalah KRS yang paling terakhir. Untuk yang S1 berarti KRS semester 8, untuk yang D3 berarti KRS semester 6 ya. Filenya formatnya adalah PDF ya. Jadi tolong dipersiapkan untuk KRS-nya. Terus kemudian yang ketiga adalah rangkuman nilai. Rangkuman nilai adalah rangkuman nilai semester 1 sampai dengan semester akhir ya. Berarti kalau S1 semester 7, yang D3 semester 5. Formatnya PDF ya. Terus kemudian foto formal. Foto formal di sini formatnya boleh PNG, boleh JPEG ya. Ingat background-nya merah ya. Dan jangan menggunakan foto pada saat masih SMA atau menggunakan seragam SMA. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah CV. Ya, tadi saya sudah menginfokan juga kalau pernah membuat CV dan punya template CV sendiri, silakan gunakan template CV-nya. Tapi kalau misalnya belum pernah membuat CV, ya ingin membuat CV dengan format yang kita sediakan, silakan klik unduh di sini. Nanti akan muncul file Word yang nanti bisa langsung diisikan sesuai dengan CV masing-masing. Ya, setelah diisi, ya, jangan lupa di save as-nya dengan format PDF ya. Jadi untuk CV di sini formatnya adalah PDF. Dan yang berikutnya di sini adalah file sertifikat. Ya, nah ini adalah sertifikat yang tadi sudah diinfokan ya, boleh yang dari luar kampus ya atau yang berasal dari kampus seperti file yang kemarin pelatihan yang sudah dilakukan ya. Formatnya di sini adalah PDF ya. Ingat harus yang sesuai dengan uji kompetensi yang kalian ambil ya. Jadi harus relevan untuk sertifikatnya. Dan untuk yang pekerjaan ini nanti teman-teman bisa lewatkan. Yang terakhir di sini untuk data sesi adalah dokumen lainnya, yaitu file tanda tangan. Kalau misalnya kalian belum punya tanda tangan, nanti kita juga menyediakan file tanda tangan yang ada di dalam menu sini, yaitu rekam tanda tangan, ya seperti ini. Jadi kalian bisa klik di sini, ya, terus kemudian simpan ke data diri, ya, baru nanti bisa diunduh. Nah, terus kemudian kalau sudah jika semua isian sudah diisikan dan file sudah diupload, teman-teman bisa lakukan klik perbarui data atau tombol perbarui data yang ada di bawah ini. Kalau sudah diklik, nanti untuk mengetahui datanya sudah tersimpan atau belum, di sini akan tertulis ada informasi data berhasil diperbaharui. Tapi jika misalnya setelah mengisi teman-teman ingat bahwa oh tadi kayaknya ada yang salah, ya atau mungkin filenya ada yang mau diganti, uploadannya boleh lakukan langsung ya perubahannya, tapi jangan lupa klik lagi tombol perubahan datanya ya. Jadi setiap ada perubahan data, klik menu perubahan datanya saya sampai muncul data berhasil diperbaharui. Nah, sampai data ACC ini sudah terisi semua, step berikutnya adalah teman-teman harus melakukan pengajuan permohonan untuk uji kompetensinya, yaitu dengan mengisi form APL 01. Di mana untuk mengisi form APL 01, di sini kalian bisa masuk ke dalam menu permohonan sertifikasi. Ya, jadi menunya nanti akan ada di sini ya, yang di garis 3, ya, di sebelah NPM dan nama kalian. Nah, di sini ada menu permohonan sertifikasi, bisa diklik.
tampilannya adalah seperti ini. Ya, kalau misalnya sudah pernah melakukan uji kom sebelumnya, ya, di sini nanti akan ada list ya yang menunjukkan nama skema yang pernah teman-teman ambil. Tapi kalau misalnya belum pernah melakukan uji kom sama sekali, nanti list di sini kosong ya. Nah, untuk mengajukan permohonan apel 01, kalian bisa klik tombol tambah permohonan sertifikasinya. Kemudian nanti setelah diklik dia akan masuk ke dalam tampilan seperti ini, yaitu permohonan sertifikasi. Nah, di sini di dalam permohonan sertifikasi ada beberapa yang harus kalian isi dan harus kalian checklist ya. Di sini ada tujuan asesmen. Tujuan asesmen di sini adalah template, nggak usah diganti ya, tetap seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah skemanya. Skema ini yang tadi tidak boleh salah. Kalau misalnya tadi jurusannya adalah teknik elektro, di DAMI kita tadi adalah teknik elektro ya. Sehingga nanti akan muncul nih skema-skema yang bisa diujikan di jurusan teknik elektro. Ya, sehingga tadi sudah diinfokan jangan sampai salah dalam mengisikan NPM dan jurusannya ya atau program studinya. Ya, karena nanti berhubungan dengan skema yang kalian akan ambil ya. Nah, pastikan skema yang akan kalian ambil ada di dalam list ini. Dan kemudian kalau sudah ada tinggal diklik saja. Ya, misalnya di sini saya akan ambil yang pertama ya, itu asisten manajer perancangan instalasi pemanfaatan tenaga rendah. Nah, pada saat kita sudah memilih skema, nanti akan muncul unit kompetensi ya dari skema yang akan kita ujikan. Ya, nah kalau kalian lihat di sini ada 3 skema di contoh kita, ini semuanya memiliki tombol yang harus diklik. Nah, semua ini harus diklik, tapi untuk menghindari ada yang tertinggal, kalau misalnya kamu skemanya memiliki memiliki unit kompetensi yang banyak ya, untuk klik satu-satu kan agak sedikit effort di sini, jadi kalian bisa langsung tekan tombol, klik tombol ini untuk pilih semua unit. Ya, jadi disarankan kalian langsung untuk mengklik tombol ini untuk pilih semua unit ya, agar unit kompetensi yang disediakan tidak tertinggal di kliknya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah untuk mengchecklist dokumen persyaratan yang tadi sudah kita upload. Ya, di dalam data ACC tadi teman-teman sudah mengupload beberapa dokumen ya seperti KTP, KRS, rangkuman nilai, CV. Nah, tugas kita di sini di dalam APL 1 adalah di dalam isian KTP ya, kita harus memilih ada dan memenuhi syarat ya. Jadi jangan sampai mengkliknya itu memilihnya itu salah ya. Kalian kliknya di sini ada namun tidak memenuhi syarat, itu jangan seperti itu karena nanti asesor tidak bisa kita ya tidak bisa mengakses ya, mengapprove permohonan kalian. Jadi tolong kalian pilihnya adalah ada dan memenuhi syarat. Demikian juga dengan KRS aktif. Kita pilihnya ada dan memenuhi syarat lagi. Kemudian rangkuman nilai juga diklik ada dan memenuhi syarat. CV juga sama ada dan memenuhi syarat ya. Jadi semuanya itu harus seperti itu diisinya. Nah, kalau sudah diisi, berarti isian untuk APL 01 kalian selesai. Tugas kalian di sini adalah menekan tombol ajukan ya. Nah, di sini kita lihat pada saat sudah diajukan ya akan masuk skema yang kita ajukan tadi ya di list ini. Jadi yang terakhir itu adalah list yang yang ada di baris pertama adalah skema yang kita ajukan terakhir ya. Jadi di sini ada informasi tanggal pengajuannya yaitu hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Nah, tanggal ujiannya belum ada ya karena nanti kalian harus menunggu approval dari tim LSP ya dari kami. Terus kemudian di sini ada statusnya, bisa kalian lihat di sini statusnya adalah menunggu persetujuan admin ya. Jadi pada saat kalian sudah mengajukan nanti kita akan mengecek apakah isian data kalian sudah benar atau pengajuan kalian sudah benar. Kalau sudah benar, kita akan memberikan tanggal ujiannya dan kita akan memberikan nama asesor juga ya, yang nantinya bisa kalian lihat pada saat kalian
merefresh lagi nanti kalau misalnya sudah ada. Kira-kira kalau kita kalian sudah mengajukan kurang lebih ya 2 hari atau mungkin kalian bisa berkala mencek ya apakah statusnya itu berubah ya, yaitu menjadi permohonan disetujui. Jadi kalau misalnya kita sudah approve permohonan kalian, statusnya ini nanti akan berubah dan kalian bisa melanjutkan ke proses pengisian APL proses pengisian APL 02-nya. Kak Ica, mohon maaf. Untuk yang terakhir minta tolong di-approve. Ngapain kamu bawa ke situ? Ya. Jadi nanti kita lihat ya, kalau misalnya di-approve seperti apa tampilannya. Asisten manajer perancangan instalasi pemanfaatan tenaga rendah. Nanti kita lihat dulu ya contohnya, kalau misalnya sudah di-approve, tampilannya seperti apa. Saat sudah disetujui, nanti tampilan di halaman daftar permohonan sertifikasi kita itu adalah sudah muncul tanggal ujiannya. Ya, di sini contohnya saya ujian lagi di tanggal 11 ya. Dan keterangan atau statusnya itu adalah permohonan disetujui. Dan di sini di tindakannya teman-teman bisa melakukan cetak APL 01-nya jika memang teman-teman membutuhkan untuk dokumentasinya. Ya, ini detailnya seperti ini. Kalau sudah disetujui ada permohonan disetujui, terus kemudian nanti akan ada nama asesor yang ditugaskannya. Ya. Nah, kalau mau dicetak, lihat dan cetak ya silakan klik tombol lihat dan cetak sini. Bisa yang dari halaman ini atau bisa juga dari halaman yang depan tadi, itu dengan cetak APL 01. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah melakukan pengisian APL 01, tahapan berikutnya adalah melakukan tahapan pengisian asesmen mandiri. Ya, di mana tadi teman-teman sudah diinformasikan ya oleh Bu Nini, ya. Bentar ya. Ya, putus lagi ya? Hah? Kok tampilannya begini? Lanjutkan ya. Tadi untuk di bagian asesmen mandiri ya. Tadi untuk asesmen mandiri ini saya ulangi ya. Jadi asesmen mandiri atau APL 02 ini merupakan form dari pernyataan bahwa kalian ini memang merasa sudah mengikuti pembekalan dan kalian bisa untuk mengikuti uji kompetensi merasa kompeten di bidang misalnya tadi contohnya di sini pemanfaatan tegangan rendah ya asisten manajer perancangan instalasi pemanfaatan tenaga rendah ini untuk skema yang diambil untuk anak elektro. Kalau untuk ya apa namanya untuk ekonomi, manajemen, HR, akuntansi, kemudian sastra dan lain sebagainya, silakan kalian menyesuaikan dengan skema-skema yang kalian pilih di kemarin semester 8, semester ini ya, berarti yang kalian ikuti proyeknya. Karena apa? Karena untuk mengikuti uji kompetensi ini kalian harus mengikuti proyek kalian terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Untuk pengisian asesmen mandiri, di sini kalian tinggal masuk ke bagian menu, kemudian klik asesmen mandiri, sehingga nanti sudah ada di sini ya. Kalau di sini saya ada contohnya sudah banyak, karena saya berkali-kali untuk melakukan briefing. Nanti kalian akan ada satu pengajuan untuk nama skema yang kalian sudah ajukan, tanggal pengajuannya kapan, dan tanggal ujiannya kapan. Kemudian di sini sudah ada ditetapkan asesornya siapa, dan di sini statusnya di sini contohnya di sini statusnya proses pengisian. Kalau di sini kalian lihat statusnya adalah proses pengisian, maka di sini kalian akan diminta untuk mengisi asesmen mandiri, yang dimana untuk pengisiannya kalian bisa mengklik tindakan, kemudian detail,
Setelah itu, kalau sudah diklik tindakan dan detail, kita langsung masuk ke form APL 02 atau asesmen mandiri. Nah, di sini kalian bisa melihat ada beberapa unit kompetensi yang harus yang kalian kuasai gitu ya. Dari unit kompetensi ini terdapat kriteria unjuk kerja yang dimana kalian akan diminta untuk apa secara detail ya untuk uji kompetensinya nanti diminta apa saja gitu. Nah, ini semua masih kosong ya. Masih kosong, jadi perlu kalian isi dengan menandai semua kompeten. Menandai semua kompeten. Jadi tandai semua kompeten. Jadi tinggal tandai kompeten, klik aja yang ini yang abu-abu tandai semua kompeten sehingga seluruh unit kompetensi, seluruh kriteria unjuk kerja dari seluruh unit kompetensi akan apa namanya berisi K atau kompeten. Ya, kalau ini sudah selesai, kalian pastikan lagi nih semua unitnya sudah K atau kompeten ya. Kalau sudah, nanti baru nih ada tulisannya di sini submit. Pastikan lagi ya tadi semuanya kompeten. Kalau sudah kompeten semua kalian submit, maka proses permohonan APL 02 atau asesmen mandiri telah selesai diajukan. Kemudian apa namanya form ini akan langsung masuk ke sisinya asesor yang sudah ditugaskan untuk menguji Anda, yang dimana nanti selanjutnya tugasnya asesor akan approve atau menyetujui permohonan Anda dengan melihat beberapa dokumen persyaratan yang sudah Anda upload dan form APL 02 yang sudah Anda isi. Seperti itu untuk pengisian APL 02 atau asesmen mandiri. Nah, selanjutnya karena tadi untuk pengisian data diri, permohonan sertifikasi, dan asesmen mandiri sudah selesai dipaparkan, dijelaskan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan dengan cara raise hand terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, saya menjawab yang di chat dulu sebentar, Kak. Oh ya, silakan Ibu Nining. Ya, saya mencoba merespon yang di chat dulu ya, daripada saya ngetik satu-satu. Bentar. Ini mohon maaf Ibu untuk proyek apakah hanya yang belum magang? Tidak. Di pelatihan yang terakhir yang saat ini yang minggu lalu sedang berlangsung dan sudah berakhir, itu nanti kan ada Anda mengerjakan proyek, nah itu nanti akan diterbitkan surat keterangan proyek dan tidak tercetak seperti dulu atau diberikan dokumen seperti dulu, tetapi nanti LSP yang akan berikan akses untuk konfirmasi ke lembaga pengembangan untuk mengecek bahwa adik-adik itu sudah menyelesaikan proyek atau belum. Ketika nanti proyeknya itu di lembaga pengembangan kan akan ngecek nih proyek Anda itu layak atau tidak layak. Kalau misalnya tidak layak, maka harus diulang. Ya, harus diulang sampai di-approve bahwa proyek itu layak, maka adik-adik baru boleh mengikuti uji kompetensi. Gitu. Kalau belum layak itu tidak bisa. Ya, Bu izin apakah untuk proyek yang diajukan di mana dan penguploadan surat keterangan hasil proyek maksudnya gimana? Nah, oke, surat keterangan jadi diabaikan, tidak perlu diupload karena nanti LSP sendiri yang akan mengecek ke lembaga pengembangan. Oke, itu sudah terjawab, keterangan proyek sudah terjawab. Tidak pernah ikut magang, apakah perlu upload surat keterangan proyek? Ini yang dimaksud dengan magang itu apa? Kalau yang saya tangkap ya namanya magang itu adalah magang, Anda magang kerja di tempat lain. Itu yang dimaksud dengan magang. Kalau yang proyek itu yang setiap semester di akhir semester ke-8 kemarin yang di awal ini semester berapa nih? Semester 8 di sebelum UTS itu ada proyek yang dikerjakan. Jadi yang dimaksud adalah itu. Kalau untuk yang pernah magang tapi tidak ada sertifikatnya bagaimana ya Bu? Apakah CV dan portofolionya cukup? Tergantung magangnya di mana dan materi magang Anda itu apa. Kalau memang relevan dengan skema yang adik-adik ajukan itu boleh. Ya, karena di situ tadi di skema tertulisnya kan dan atau magang gitu ya. Jadi bisa salah satu. Oke, lalu Ibu izin. Kalau sudah melakukan permohonan sertifikasi tapi di tanggal 24 Mei, tapi masih menunggu persetujuan admin, apakah saya harus buat permohonan? Oh, enggak usah.
Anda cukup memastikan bahwa skema yang Anda ajukan itu sesuai dengan yang Anda maui gitu ya, yang Anda kehendaki. Kita tidak menjadwalkan, ada dua status, ada dua kondisi. Skemanya apa? Kalau memang skemanya itu tidak masuk ke periode 1, meskipun sudah mengisi permohonan, kita belum approve terlebih dahulu. Yang kita approve adalah yang periode 1. Terus, kalau misalnya ada skema periode 1 dan ternyata belum di-approve, itu kondisi yang kedua, itu prototype kualifikasi 5 dan 6 itu memang kita pending. Kita ujikan di periode 2. Jadi belum kita approve gitu ya untuk Muhammad Dafa Aradea. Terus apa lagi nih? 21. Sabar ya saudara-saudara. Matkul nilai E nggak ada ngaruh. Silakan saja yang mau uji kompetensi karena prasyarat di skema itu tidak ada IPK. Yang dimasukkan adalah lulus mata kuliah tertentu. Nah, itu dibaca tuh nanti di skema masing-masing. Kemudian yang PI tadi juga ada pertanyaan. PI itu kalau belum lulus apakah boleh daftar? Boleh. Hanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah nanti pada saat adik-adik lulus, masa berlaku sertifikat menjadi berkurang. Ya, kalau misalnya ujian sekarang, itu uji kompetensi sekarang, terus lulusnya nanti 2027, berarti kan ada 1 tahun nganggur tuh sertifikatnya. Jadinya kan sayang. Maka kalau yang belum lulus PI, disarankan ikut uji kompetensi tahun depan. Biar nanti pada saat lulus, sertifikatnya itu masih utuh berlaku 3 tahun, gitu ya. Karena memang BNSP ini masa berlakunya hanya 3 tahun. Terus, mengapa boleh? Nah, kalau tetap mau ikut uji kompetensi saat ini, itu kan adik-adik punya portofolio tambahan. Siapa tahu sebelum lulus saya mau nyari kerja dulu. Nah, ijazah kan belum punya. Anda punya sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa adik-adik gunakan untuk portofolio untuk mencari kerja meskipun belum lulus. Gitu. Jadi silakan ditimbang sendiri apakah mau ikut sekarang dengan konsekuensi masa berlaku sertifikatnya itu berlaku surut gitu ya, berkurang, atau nanti sesudah mendekati adik-adik lulus ujian. Gitu ya. Itu jawabannya. Cuti 2 semester, tapi sekarang sudah semester 10. Apakah ikut pengulangan? Ya, tanya ke URL yang tadi sudah saya bagikan, isertifikat.gunadharma.ac.id. Tanyakan di situ. Bu izin PI, oke sudah. Ada ya, ada live chatnya kok. Nggak ada. Sertifikat nggak ada. Tunggu yang ada sertifikat. Tolong Kak, tolong diralat Kak. Berarti maksud saya itu yang ada live chatnya. Sebentar. Oke, terima kasih informasinya. Yang e-sertifikat berarti untuk ngecek sertifikat Anda sudah lengkap atau belum. Yang live chat itu di lembaga pengembangan. Oke, di-share lagi, di-share ulang oleh Kak Ica ya. Di chat silakan dicek. Di chat silakan dicek. Oke. Apa ini? Iya, tidak ada, tapi tidak pernah. Oh, Ibu Rini Arianti. Bu, untuk sertifikasi udah dijawab tadi, Cintaku, Negeriku, Rievaldi, ada 7 minimal. Selamat pagi. Oke, ujian berbentuk lisan, tulisan, atau praktek. Kombinasi. Lisan itu sifatnya adalah konfirmasi nanti, tapi untuk setiap skema itu berbeda-beda metodenya. Ya, metode ujinya itu berbeda-beda. Ya. Sehingga kadang ada lisannya, esainya juga ada, prakteknya itu juga pasti ada. Kalau praktek itu pasti ada. Karena kan kompetensi tadi kan ada knowledge itu untuk pengetahuan, biasanya esai, lisan atau tulisan gitu ya, atau juga praktik pasti jelas, pasti ada karena skillnya. Nah, skillnya itu kan di dalam praktek. Terus online atau offline? Pasti offline. Ya, silakan dilanjut Kak Ica. Saya stop dulu ya, dilanjutkan. Oke, baik.
Saya lanjut ya. Di sini ada pertanyaan dari Fitria Handayani. Bu, boleh tolong jelaskan lebih detail mengenai proyek yang diajukan itu yang mana dan bagaimana maksudnya ya, Bu? Masih kurang paham alurnya. Oke, baik. Jadi gini, kalian kan semester ini ya, semester 8, nanti untuk yang ekonomi, sepertinya untuk yang manajemen, sepertinya baru mau mulai di hari Senin ya, untuk pembekalannya ya. Ekonomi, akuntansi udah mulai belum ya, Bu, pembekalannya? Itu kalau tidak salah, kalau setahu saya, manajemen itu baru mau mulai hari Senin. Setahu saya ya, untuk yang manajemen. Kayaknya untuk yang manajemen tuh belum ikut ada baru nanti akan diadakan pembekalan. Jadi, untuk semester 8 kalian pembekalannya itu bukan hanya pelatihan seperti biasanya, tetapi akan diminta untuk membuat sebuah proyek yang dimana nanti output dari pembekalan kalian di semester ini ada outputnya adalah sebuah proyek. Kalau saya kurang tahu untuk di manajemen ini nanti proyeknya seperti apa, tetapi kalau untuk kebetulan saya di apa namanya di ilmu komputer untuk proyeknya misalnya kalau di ilmu komputer itu diminta untuk membuat sebuah website itu proyeknya. Nah, kalau di manajemen atau akuntansi dan lain sebagainya saya kurang paham. Jadi nanti biasanya di semester 8 ini teman-teman mahasiswa selain mendapatkan pembekalan, teman-teman akan diminta membuat sebuah proyek. Jadi output dari pelatihan kalian di semester 8 adalah proyek tersebut yang dimana nanti judul proyeknya itu akan teman-teman inputkan di akun lembaga pengembangan atau lembaga pelatihan kalian masing-masing ya. Nanti proyek tersebut akan divalidasi oleh instruktur kalian masing-masing. Nah, seperti itu maksudnya. Yang dimana ketika proyek tersebut sudah divalidasi dan kalian layak untuk mengikuti uji kompetensi, maka data itulah yang akan kami gunakan untuk proses selanjutnya untuk ditindaklanjuti lagi ke proses uji kompetensi. Maka dari itu penting sekali untuk mengikuti untuk mengikuti pembekalan di semester terakhir ini, semester 8. Nah, di mana tadi balik lagi ada sebuah proyek yang harus kalian buat di pelatihan terakhir. Seperti itu ya, teman-teman. Gambarannya. Terus tadi ini ada nanya, misal Kanaya, maaf tadi pas foto ukuran berapa ya? Untuk ukurannya 3x4 berlatar belakang merah. Ya, terus apa namanya wajib minimal 7 sertifikat kah, Bu? Untuk sertifikat, untuk uji kompetensi sendiri, untuk kami di LSP Gunadarma untuk pelaksanaan uji kompetensi, tidak diwajibkan minimal 7 sertifikat, tetapi minimal ada 1 sertifikat yang memiliki relevansi sama dengan skema yang akan diambil. Misalnya, Galih di sini skema kamu jurusannya apa namanya manajemen gitu kan. Terus kamu mengikuti pelatihan di layanan, mengikuti uji kompetensi di kualifikasi 6 pemasaran subbidang layanan. Maka kamu harus memiliki sertifikat minimal 1 di bidang layanan tersebut. Gitu ya, seperti itu. Terus nanti disupport satu lagi dengan proyek yang kamu ikuti di semester 8. Proyek tentang pemasaran di bidang layanan tersebut. Seperti itu maksudnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bu mau bertanya, kalau dalam sertifikat yang kita ikuti skemanya salah penulisan nama, nggak apa-apa ya, Bu? Nah, kalau yang salah nama, silahkan Anda hubungi lembaga Anda ya. Jadi, silahkan Anda perbaiki, karena nanti apa namanya Anda sendiri yang akan merugi. Kemudian, maaf Bu, mau tanya terkait mahasiswa yang melakukan cuti semester namun sudah mengikuti pelatihan di semester tersebut, apakah tetap bisa? Maksudnya lagi cuti kah atau bagaimana? Untuk yang mengikuti uji kompetensi ini adalah mahasiswa aktif ya. Jadi ketika misalnya apa namanya kamu gitu kan, misalnya di sini Muhammad Ilham sedang cuti di semester 8. Kamu tidak bisa mengikuti uji kompetensi di semester ini karena salah satu persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi adalah dia mahasiswa tersebut aktif di semester tersebut di semester 8 dan selain sertifikat pelatihan dan proyek itu tadi ya. Seperti itu. Terus di sini apa namanya?
Bu, izin bertanya untuk batas pengisian form APL terakhir 14 Juni, jam berapa? Nah, untuk uji kompetensi ini, untuk pendaftaran uji kompetensi atau pengisian APL 1, terakhir tanggal 14 Juni 2026, iya, Juni 2026, jam 20.00 ya. Jadi silakan 20.00 jam 8 malam ya. Jadi silakan kalian kan di sini yang sudah sudah mengikuti briefing, silakan kalian isi data diri dan ajukan permohonan sertifikasinya. Kemudian untuk yang manajemen, kalau saya tidak salah ya, itu silakan kalian ikuti pembekalannya di minggu depan. Itu wajib ya, saya tekankan situ wajib, karena kalau kalian ketinggalan dengan alasan apapun, ketinggalan lah nggak ikut segala macam, kalau proyek kalian tidak punya, kami dari pihak LSP tidak bisa menjadwalkan kan uji kompetensi. Kalian harus mengikuti pengulangannya terlebih dahulu. Begitu. Terus ada lagi. Izin bertanya, Bu, kalau sertifikatnya sudah habis masa berlakunya, apakah bisa diperpanjang? Pertanyaannya bagus, Jonathan Lim. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, karena tadi ya, seperti yang sudah diinfokan oleh Ibu Nini, untuk sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP, jadi sertifikat ketika kalian sudah mengikuti uji kompetensi ini, yang mengeluarkan sertifikat bukan Universitas Gunadarma, melainkan BNSP. Jadi sertifikatnya ini dikeluarkan oleh BNSP yang memiliki masa berlaku selama 3 tahun. Sertifikatnya tidak bisa diperpanjang, tetapi kalian bisa menggunakan sertifikat ini ketika misalnya kalian untuk pendamping ijazah atau SKPI ya, itu bisa digunakan. Kemudian kalau sertifikatnya sudah habis masa berlakunya, kalian sebelum habis itu kalian bisa mengikuti, siapa tahu kalian mau mengikuti sertifikasi lagi, mengikuti sertifikasi lagi di LSP P3 atau yang di industri gitu ya, tapi bisa melampirkan sertifikat kalian yang yang kalian sudah ikuti, yang sudah kalian terima di bangku kuliah. Seperti itu. Nah, seperti gini, ini banyak pertanyaan sekali yang ada minimal 7, minimal 7, minimal 7. Nah, seperti ini teman-teman. Biasanya ini manajemen ya, Areta Naditya dan teman gitu kan, sidang skripsi, kalian akan diminta oleh jurusan 7 sertifikat. Tetapi kalau uji kompetensi sendiri kita tidak ada minimal 7, tapi minimal 1 aja kalian sudah bisa ikut uji kompetensi, 1 sertifikat pelatihan sesuai dengan skema yang diambil dan seperti itu, teman-teman. Nur Hidayah, maaf, ini suaranya bocor. Oke, thank you. Apa ada lagi yang tanya apa nih? Manajemen untuk proyek. Ini cepet banget dia bergeser, kayak baca komen di TikTok ya, jadi saya. Bu, izin bertanya. Saya jadi nge-live kayak yang berasa nge-live. Bu, izin bertanya, tadi kata Ibu manajemen untuk proyek ada di hari Senin, sedangkan pengajuan sertifikat. Nah, gini, untuk daftarnya, kalian bisa daftar nih tanggal 14 Juni. Jadi, kami kan kalau daftar langsung akan diverifikasi dulu dokumennya ya. Jadi, misalnya di sini Natasha Widya Ningrum 4EA 22 ya. Jadi, kamu mendaftar uji kompetensi. Teman-teman mahasiswa mendaftar uji kompetensi maksimal tanggal 14. Saat itu tidak langsung kami setujui, tetapi kami harus mengecek dulu nih, ada dokumen persyaratan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rini. Ada KTP, KTM, rangkuman nilai, KRS, sertifikat, dan sebagainya. Ya, jadi untuk untuk proyek tersebut pun akan kami cek nanti setelah kalian selesai. Misalnya pembekalannya berakhir di hari Rabu, gitu kan. Misalnya pembekalan berakhir di hari Rabu. Kami akan langsung memverifikasi dokumen kalian pada hari itu.
atau di hari Kamisnya. Jadi kami akan melakukan penjadwalan dulu nih. Kalian daftar, kami melakukan penjadwalan, kemudian kami verifikasi dokumen kalian yang sudah kalian upload. Seperti itu alurnya, teman-teman. Jadi setelah kalian daftar, kami terima kan nih tanggal 14 terakhir, kami terima, kami ambil datanya, kami tarik, kemudian kami jadwalkan, kami plotting jadwal, kemudian kami share jadwalnya ke kalian. Selanjutnya kami dari tim lembaga sertifikasi profesi dari tim LSP Gunadarma akan melakukan proses verifikasi data, pemeriksaan data pendaftar yang kalian sudah dokumen yang sudah kalian ajukan di APL 01-nya. Gitu ya, Natasha Wilona. Siapa? Pertanyaan